Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang ustadz yang menghadapi ujian berat ketika kambing kesayangannya melahirkan sesuatu yang tidak biasa. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang terletak di lembah pegunungan, kedamaian dan kesederhanaan menjadi nafas kehidupan sehari-hari warganya. Di desa ini, Marni, seorang bidan muda, dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi. Dengan senyumnya yang tulus dan tangannya yang cekatan, ia telah membantu banyak ibu melahirkan, membawa harapan baru ke dalam keluarga-keluarga kecil di desa itu. Setiap hari bagi Marni adalah pengabdian. Ia tidak hanya seorang bidan, tetapi juga seorang teman yang dipercaya oleh banyak orang. Namun, kehidupan yang biasanya berjalan tenang ini terguncang oleh sebuah kejadian yang tidak biasa. Di suatu pagi, ketika mentari menyinari desa dengan sinar lembutnya, Marni melihat kerumunan warga di lapangan desa. Wajah-wajah penuh keheranan dan suara bisik-bisik memenuhi udara. Pusat perhatian mereka adalah seekor kambing bernama Dona, yang menjadi milik Ustadz Bahri, seorang pemimpin agama yang dihormati. Marni merasa ada sesuatu yang janggal. Dengan rasa penasaran, ia mendekati kerumunan tersebut. Sebuah peristiwa aneh dan sulit dijelaskan segera terungkap, mengubah segalanya. Misteri ini tidak hanya mengguncang keimanan banyak orang, tetapi juga menantang Marni untuk menemukan hikmah di balik setiap kejadian. Apa yang terlihat sebagai keajaiban justru membuka rahasia-rahasia yang terpendam, memulai perjalanan yang akan menguji iman, cinta, dan keberanian seluruh desa. Di tengah lapangan, ia melihat seorang pria yang dikenalnya, Pak Ramli, tengah bersiap menyembelih seekor kambing. Kambing itu adalah milik Ustadz Bahri, seorang pemimpin agama yang dihormati di desa mereka. "Ada apa ini, Pak Ramli?" tanya Marni dengan nada sopan, mencoba memahami situasi. Pak Ramli menoleh, wajahnya tampak bingung. "Entahlah, Marni. Ini kambing Dona milik Ustadz Bahri. Warga bilang ada sesuatu yang aneh. Lihatlah celah di tanah itu." Marni mengarahkan pandangannya ke tempat yang dimaksud. Ada sebuah celah kecil di dekat kambing tersebut. Namun, yang membuat matanya terbelalak adalah sesuatu yang berada di dalamnya. Seorang bayi manusia. Bayi itu tampak terbungkus rapat dalam kain usang, menangis pelan seperti baru saja dilahirkan. Kerumunan mulai riuh dengan berbagai spekulasi. Ada yang menyebut ini adalah tanda dari Tuhan, ada pula yang menganggapnya sebagai kutukan. Marni, yang masih diliputi keterkejutan, berjongkok mendekati bayi itu. Dengan hati-hati, ia mengangkat bayi tersebut dan membungkusnya dengan kain hangat dari tasnya. Hatinya bergetar, penuh pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana mungkin bayi manusia berada di dekat kambing? Seolah-olah dilahirkan oleh hewan itu. Saat itu, datanglah Ustadz Bahri dengan wajah cemas. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya. Warga dengan segera menjelaskan kejadian aneh tersebut. Ketika melihat bayi itu, Ustadz Bahri tertegun. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara yang gemetar, "Ini adalah ujian dari Allah. Kita harus bersyukur dan merawat bayi ini dengan sebaik-baiknya." Marni, yang masih memegang bayi itu, merasa ada yang tidak beres. Ia tahu, sebagai seorang bidan, tidak ada kemungkinan biologis bagi seekor kambing untuk melahirkan seorang manusia. Namun, di hadapan keyakinan Ustadz Bahri, ia memilih untuk diam. Dalam hatinya, ia mengingat sebuah ayat dari Al-Quran, "Dan tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi kamilah hazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu." Quran Surah Al-Hijr 21. Ayat ini menjadi penguat baginya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, meskipun alasan dibaliknya belum bisa ia pahami. Warga desa terus berbicara tentang bayi tersebut, menciptakan suasana yang semakin gaduh. Namun, Marni tetap tenang. Ia tahu bahwa tugasnya adalah memastikan bayi itu dalam kondisi baik. Dengan perlahan, ia menyerahkan bayi tersebut kepada Zahra, istri Ustadz Bahri, yang tampak terharu sekaligus bingung. "Kami akan merawatnya," ujar Zahra sambil memeluk bayi itu erat-erat. Warga desa mulai bubar. Meskipun bisik-bisik mereka terus terdengar. Namun,
Bagi Marni, ini baru permulaan. Ia merasa bahwa kejadian ini lebih dari sekadar keanehan. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik misteri ini, dan ia berniat untuk mencari tahu. Di tengah kebingungan, Marni berdoa dalam hati, memohon petunjuk kepada Allah. Ia yakin bahwa setiap kejadian memiliki hikmahnya, meski terkadang sulit dimengerti oleh akal manusia. Dalam kesunyian pagi yang mulai kembali merayap, Marni menatap ke langit biru yang luas, berbisik, "Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran MU." Hari demi hari berlalu sejak bayi itu ditemukan di dekat Dona, kambing peliharaan Ustadz Bahri. Desa yang biasanya damai kini dipenuhi bisik-bisik warga yang bertanya-tanya tentang asal-usul bayi tersebut. Beberapa percaya ini adalah keajaiban dari Allah, sementara yang lain menganggapnya sebagai pertanda buruk. Marni, di sisi lain, merasa bahwa ada sesuatu yang belum terungkap. Dona, kambing yang menjadi pusat perhatian, tampak lemah. Meskipun demikian, Ustadz Bahri tetap merawatnya dengan kasih sayang yang luar biasa. Ia memperlakukan Dona seperti anggota keluarganya sendiri. Bahkan sebelum peristiwa ini, Dona sudah dikenal sebagai kambing yang spesial. Ustadz Bahri sering berkata bahwa sejak Dona ada di rumahnya, hidupnya terasa lebih bermakna meskipun ia dan Zahra tidak dikaruniai anak. Di rumah Ustadz Bahri, Zahra merawat bayi itu dengan penuh cinta. Ia memberinya nama Hasan, yang berarti kebaikan, sebagai bentuk rasa syukur atas kehadirannya. Namun, Zahra juga sering diam dalam keheningan, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ia ungkapkan kepada siapapun. Marni, yang sering mengunjungi rumah mereka untuk memantau kondisi bayi, tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang terus menghantuinya. Suatu hari, saat sedang memeriksa kesehatan Hasan, ia memutuskan untuk berbicara dengan Ustadz Bahri. "Ustadz, saya tahu ini mungkin bukan tempat saya untuk bertanya. Tetapi menurut Anda, bagaimana bayi ini bisa berada di dekat Dona?" tanya Marni hati-hati. Ustadz Bahri tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, "Marni, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Mungkin ini adalah jawaban atas doa kami selama bertahun-tahun. Kami percaya bahwa bayi ini adalah amanah yang harus kami jaga." Namun, jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan Marni. Sebagai bidan, ia memahami proses kelahiran, dan tidak ada penjelasan logis untuk apa yang telah terjadi. Ia pun mulai mencari petunjuk lebih jauh. Saat memeriksa Dona, ia memperhatikan bahwa kambing itu menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tidak biasa. Hal ini membuat Marni semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Marni mencoba mendiskusikan kecurigaannya dengan Zahra, tetapi Zahra hanya tersenyum dan berkata, "Hasan adalah berkah bagi kami. Aku tidak peduli dari mana dia berasal, selama dia ada di sini." Ucapan Zahra membuat Marni terdiam. Ia teringat ayat Al-Quran, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia." Quran Surah As-Sad 27. Mungkin benar bahwa Hasan adalah berkah, tetapi ia juga merasa bahwa kehadiran bayi ini membawa sebuah rahasia besar yang harus diungkap. Beberapa hari kemudian, kondisi Dona semakin memburuk. Marni merasa perlu membawa kambing itu ke dokter hewan di desa tetangga. Namun, Ustadz Bahri menolak. "Dona adalah tanggung jawabku," katanya. "Aku tidak ingin dia dibawa keluar desa." Marni merasa bingung dengan sikap Ustadz Bahri yang begitu protektif terhadap Dona. Ia mencoba mengingatkan, "Ustadz, menjaga hewan peliharaan juga bagian dari amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menyayangi semua makhluk, termasuk hewan. Jika kita tidak merawat mereka dengan baik, kita bisa dimintai pertanggungjawaban." Namun, Ustadz Bahri hanya mengangguk pelan tanpa memberi jawaban pasti. Keadaan ini membuat Marni semakin khawatir. Ia merasa ada sesuatu yang tidak diceritakan oleh Ustadz Bahri dan Zahra. Di tengah kekhawatiran itu, Marni memutuskan untuk mempelajari lebih banyak tentang peristiwa aneh ini. Ia mulai berbicara dengan beberapa warga yang mengenal Dona sejak awal. Salah seorang warga, Pak Ramli, mengingatkan sesuatu yang membuat Marni terkejut. "Dona bukan kambing biasa," kata Pak Ramli. "Ketika pertama kali dibawa ke desa ini, ada banyak cerita aneh tentangnya. Ada yang bilang dia ditemukan di tempat terpencil. Bahkan ada yang percaya dia membawa keberuntungan." Cerita itu semakin memperkuat tekad Marni untuk menemukan kebenaran.
Ia percaya bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk mencari ilmu dan memahami kejadian dengan akal sehat serta hati yang bersih. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surah Az-Zumar 9. Namun, semakin jauh ia mencari, semakin ia menyadari bahwa kebenaran tidak selalu mudah ditemukan. Dona tampak semakin lemah, Zahra semakin tertutup, dan Ustadz Bahri semakin tenggelam dalam keyakinannya bahwa Hasan adalah anugerah dari Allah. Di tengah kebingungannya, Marni berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Ia tahu bahwa apapun yang akan ia temukan, harus dihadapi dengan keimanan yang kokoh dan hati yang penuh keikhlasan. Sebuah rahasia besar tampaknya sedang menanti untuk diungkap. Hari-hari berlalu, dan misteri tentang bayi Hasan yang ditemukan di dekat Dona terus menghantui pikiran Marni. Desa semakin ramai dengan spekulasi, sementara Zahra dan Ustadz Bahri tampak menerima bayi itu sebagai berkah yang diberikan Allah. Namun, Marni tidak bisa mengabaikan nalurinya sebagai bidan dan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang muslimah untuk mencari kebenaran. Suatu sore, saat Marni sedang menyiapkan perlengkapan medis di rumahnya, terdengar ketukan pelan di pintu. Ketika ia membukanya, ia menemukan seorang gadis muda bernama Liana berdiri di sana. Wajah Liana tampak pucat, dengan tubuh yang lemah seperti seseorang yang sedang sakit berat. "Marni, tolong aku," kata Liana dengan suara serak. Marni segera mempersilakan Liana masuk dan memeriksanya. Kondisi Liana sangat memprihatinkan. Ia mengalami demam tinggi dan tampaknya kekurangan gizi. Saat Marni mencoba menenangkannya, Liana mulai menangis terisak-isak, menunjukkan rasa takut yang mendalam. "Marni, aku punya sesuatu yang harus kuakui," kata Liana dengan suara gemetar. Marni memegang tangan Liana dengan lembut. "Apapun yang terjadi, aku di sini untuk membantumu. Ceritakanlah." Setelah beberapa saat hening, Liana menghela napas panjang dan berkata, "Bayi Hasan itu anakku." Kata-kata Liana mengejutkan Marni. Ia menatap Liana, mencari kepastian dalam matanya yang penuh air mata. Liana melanjutkan ceritanya, menceritakan bahwa ia melahirkan bayi itu secara diam-diam beberapa minggu sebelumnya. Karena takut akan malu dan stigma dari masyarakat, Liana memutuskan untuk meninggalkan bayinya di kandang Dona, berharap orang-orang akan menganggap bayi itu sebagai keajaiban. "Marni, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut orang-orang di desa akan mencemoohku, dan aku tidak punya siapa-siapa untuk mendukungku," kata Liana sambil menangis. Marni mendengarkan dengan hati-hati, mencoba menenangkan Liana. Dalam hatinya, ia teringat pesan Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. Ia menyadari bahwa tindakan Liana adalah hasil dari ketakutan dan tekanan yang luar biasa, bukan semata-mata keegoisan. Marni memutuskan untuk membantu Liana, tetapi ia tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah. Ia harus menemukan cara untuk mengungkap kebenaran tanpa melukai hati Zahra dan Ustadz Bahri, yang telah menganggap bayi itu sebagai anugerah. Hari berikutnya, Marni mengunjungi rumah Zahra dan Ustadz Bahri. Ia membawa Liana bersamanya, meskipun Liana tampak ragu dan gugup. Di rumah itu, Zahra sedang menimang Hasan dengan penuh kasih. Ketika mereka masuk, Zahra menyambut mereka dengan senyum hangat. "Marni, kau datang. Bagaimana keadaan Hasan?" tanya Zahra. Marni menarik napas panjang sebelum menjawab. "Hasan baik-baik saja, Zahra. Tapi aku membawa seseorang yang perlu berbicara dengan kalian." Zahra dan Ustadz Bahri memandang Liana dengan bingung. Perlahan, Liana mulai menceritakan kebenaran tentang Hasan. Suaranya gemetar, tetapi ia tetap berusaha kuat untuk mengungkapkan segalanya. Ketika ia selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Wajah Zahra berubah pucat, sementara Ustadz Bahri terlihat bingung dan terpukul. Namun, setelah beberapa saat, Zahra mendekati Liana dan memeluknya. "Kau telah melalui banyak hal, Liana. Aku tidak akan menghakimimu." Kata-kata Zahra membuat Marni tersenyum lega. Ia teringat sebuah hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tolonglah saudaramu, baik ia berbuat zalim atau dizalimi." Bukhari. Zahra dan Ustadz Bahri telah menunjukkan sikap penuh kasih yang diajarkan oleh Islam. Ustadz Bahri, meskipun awalnya sulit menerima kenyataan ini,
akhirnya berkata, "Ini adalah ujian dari Allah. Aku percaya bahwa kita semua diberi peran dalam ujian ini. Kami akan mendukungmu, Liana, dan Hasan akan tetap menjadi bagian dari keluarga ini." Marni merasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap, dan tidak ada yang merasa disalahkan atau dihukum. Ia melihat bagaimana kekuatan iman dan kasih sayang mampu mengatasi rasa takut dan keraguan. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi Marni, bahwa dalam setiap cobaan, selalu ada hikmah yang bisa mendekatkan manusia kepada Allah dan sesama. Malam itu, Marni berdoa dengan hati yang tenang. Ia memohon agar Allah terus membimbing mereka semua menuju jalan yang benar. Di bawah langit yang penuh bintang, ia merasa yakin bahwa perjalanan ini adalah bagian dari rencana indahnya. Setelah pengakuan Liana, desa yang sebelumnya gaduh dengan spekulasi mulai tenang. Namun, cerita tentang bayi Hasan yang awalnya dianggap sebagai keajaiban tetap menjadi perbincangan. Ustadz Bahri dan Zahra, meskipun merasa terkejut dan terpukul, memilih untuk menghadapi kenyataan dengan lapang dada. Mereka melihat ini sebagai ujian dari Allah yang mengajarkan tentang keikhlasan, kasih sayang, dan penerimaan. Dalam sebuah pertemuan di rumahnya, Ustadz Bahri berbicara kepada Liana dan Marni. "Liana, kami mengerti ketakutanmu. Tapi ingatlah, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kesalahan yang kita akui dengan tulus akan dimaafkan oleh-Nya. Mulai sekarang, kita akan merawat Hasan bersama-sama. Ia tetap bagian dari keluarga ini." Zahra, yang awalnya terdiam, akhirnya berkata, "Hasan telah membawa kebahagiaan ke rumah kami, meskipun ia bukan anak kandung kami. Kehadirannya adalah pelajaran berharga bahwa cinta tidak selalu datang dari hubungan darah, tetapi dari hati yang tulus." Ucapan mereka membuat Liana menangis haru. Ia berjanji untuk menjadi ibu yang bertanggung jawab bagi Hasan dan memulai hidup baru. Ia juga meminta maaf kepada Zahra dan Ustadz Bahri atas kebohongannya. Mereka menerima permintaan maaf itu dengan tulus, mengingat firman Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Quran Surah An-Nur 22. Marni, yang menyaksikan semua ini, merasa lega. Ia melihat bagaimana kekuatan iman dan kebesaran hati mampu mengubah situasi yang rumit menjadi berkah. Ia juga belajar bahwa kasih sayang dan kejujuran adalah kunci untuk menghadapi cobaan dalam hidup. Kehidupan di desa perlahan kembali normal. Hasan tumbuh dengan sehat, menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Zahra dan Liana mulai bekerja sama merawat Hasan, menciptakan hubungan yang lebih erat di antara mereka. Desa pun mulai melihat keluarga ini dengan penuh rasa hormat, menyadari bahwa setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang unik. Marni menyadari bahwa kejadian ini adalah pengingat akan keadilan dan kasih sayang Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah 6. Dalam setiap ujian, Allah selalu menyelipkan pelajaran yang akan memperkuat iman dan memperbaiki hubungan antar sesama. Waktu berlalu, dan kehidupan di desa kembali tenang. Setelah peristiwa besar yang mengungkap kebenaran tentang bayi Hasan, keluarga Ustadz Bahri, Zahra, dan Liana menjalin hubungan yang lebih erat. Hasan tumbuh menjadi simbol cinta, harapan, dan penerimaan di tengah-tengah mereka. Zahra, yang sebelumnya tertutup dan pendiam, kini berubah menjadi sosok yang aktif dan peduli. Ia membantu Liana merawat Hasan dengan penuh kasih sayang, memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Zahra bahkan mulai terlibat dalam kegiatan sosial di desa, membantu ibu-ibu yang membutuhkan nasihat atau bantuan. Hubungannya dengan Liana berkembang menjadi persahabatan yang erat, didasari oleh cinta mereka kepada Hasan. Di sisi lain, Ustadz Bahri kembali menjalankan tugasnya sebagai pemimpin agama desa dengan penuh semangat. Ia sering menyampaikan ceramah tentang pentingnya kasih sayang, keikhlasan, dan pengampunan. Dalam salah satu khutbah Jumat, ia mengingatkan jamaah, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Muslim. Peristiwa dengan Hasan telah memberinya pelajaran bahwa keimanan tidak hanya diukur dari ritual, tetapi juga dari bagaimana kita memperlakukan sesama dengan belas kasih. Liana, yang awalnya penuh ketakutan dan rasa bersalah, kini menemukan keberanian untuk memulai hidup baru. Dengan dukungan Marni, ia belajar menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab. Ia juga mulai terlibat dalam kegiatan desa,
menunjukkan bahwa ia berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Desa, yang awalnya memandangnya dengan stigma, kini mulai menerima dan menghormatinya. Marni, di sisi lain, merasa lega melihat bagaimana kejujuran dan kerjasama telah membawa perubahan positif dalam kehidupan keluarga ini. Ia merenungkan perjalanan ini sebagai pelajaran berharga. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq 23. Ia menyadari bahwa ketika manusia berserah diri kepada Allah, segala cobaan dapat berubah menjadi rahmat. Hasan, yang kini menjadi anak kesayangan di desa, tumbuh sehat dan bahagia. Kehadirannya membawa kebahagiaan tidak hanya bagi keluarga Zahra dan Liana, tetapi juga bagi seluruh warga desa. Ia menjadi simbol bahwa dalam setiap kesulitan, ada harapan baru yang Allah titipkan sebagai ujian dan pelajaran bagi hambanya. Di akhir perjalanan ini, Marni merasa semakin yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah bagian dari rencana Allah yang indah. Ia percaya bahwa kasih sayang, kejujuran, dan keimanan adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan. Desa yang dulu penuh dengan spekulasi dan kegelisahan kini menjadi tempat yang damai, di mana setiap orang belajar untuk saling mendukung dan memahami. Hasan, dengan senyum polosnya, adalah pengingat bagi semua bahwa cinta Allah hadir di mana saja, bahkan di tengah ujian yang paling sulit sekalipun. Marni merenungkan perjalanan ini. Ia belajar bahwa keimanan dan keikhlasan dapat mengubah situasi yang sulit menjadi berkah. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap ujian adalah cara Allah mendekatkan hambanya kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surah At-Talaq 2. Marni yakin bahwa selama seseorang menggantungkan segala urusan pada Allah, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.